Apa keuntungan dan juga kerugian investasi saham? Kalau mau dianalogikan, maka investasi saham itu sama seperti bunga yang ada di taman. Yang kalau udah tumbuh dan juga berkembang, lu bisa menikmati bunganya yang indah. Begitu juga dengan investasi saham. Yang kalau harga saham itu naik dari harga belinya, maka lu dapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Dan ketika perusahaan itu bagi dividen, maka lu juga dapat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu. Tapi ingat, saham juga sama seperti perahu di lautan. Analogi ini menggambarkan bahwa investasi saham itu dapat beresiko seperti berlayar di lautan yang tidak terduga. Seperti halnya perahu, lu harus menghadapi gelombang dan juga badai di pasar saham. Lu nggak siap dengan resiko ini, ya lu bisa terjebak dalam situasi yang sulit dan juga mengalami kerugian yang besar. Penting untuk diingat bahwa investasi saham itu melibatkan resiko dan hasilnya juga dapat bervariasi. Penting untuk melakukan riset yang baik, memahami perusahaan yang mau diinvestasikan, dan juga memiliki strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko. Berbicara mengenai resiko, jadi resiko itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya berupa capital gain dan juga dividen. Sedangkan kerugiannya berupa capital loss dan juga likuidasi. Supaya lu nggak bingung, gue jelasin satu persatu. Pertama, capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh ketika seorang investor menjual sahamnya lebih tinggi dari harga belinya, atau selisih antara harga beli dengan harga jual. Contoh, Pak Ahmad membeli saham Bank BRI di harga Rp5.425 sebanyak 5 lot. Maka cara ngitungnya gini, satu lot itu kan sama dengan 100 lembar. Jadi 100 lembar dikali jumlah lot yang dibeli, yaitu 5 lot. Maka hasilnya adalah 500 lembar. Sekarang 500 lembar ini kita kalikan dengan harga belinya, yaitu Rp5.425. Maka hasilnya adalah Rp2.712.500. Jadi nilai ini adalah harga belinya Pak Ahmad. Setelah 1 bulan, Pak Ahmad menjual seluruh saham Bank BRI yang dimilikinya di harga Rp5.600. Jadi harga jualnya adalah Rp2.800.000. Sekarang, berapa keuntungan Pak Ahmad? Tinggal dikurangkan saja. Harga jualnya yaitu Rp2.800.000 dikurang harga belinya Rp2.712.500. Maka hasilnya adalah Rp87.500 atau sekitar 2,2% dari harga belinya. Keuntungan ini yang disebut sebagai capital gain gitu. Kedua, dividen. Dividen merupakan laba atau keuntungan operasional perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham ataupun investor. Dividen dibagikan dalam bentuk uang tunai rupiah sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Jadi semakin banyak saham yang kita miliki, maka semakin banyak dividen yang akan kita peroleh. Sip kan? Tapi nggak semua perusahaan yang punya laba bisa bagi-bagi dividen. Kenapa? Hal tersebut biasanya terjadi karena perusahaan menggunakan laba yang diperoleh untuk pengembangan usahanya. Ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen karena mengalami kerugian. Dan ini pun harus diberitahukan dan juga disetujui dalam RUPS atau Rapat Umum Pembagian Saham. Terus,
Untuk bisa dapat dividen, kita harus menyimpan sahamnya itu sampai jangka waktu yang ditentukan, yaitu melewati cum date. Tidak boleh beli pada saat waktu ex date, dan semua yang mendapatkan dividen akan dicatat saat recording date. Barulah setelahnya dilakukan payment date. Bingung ya? Oke deh, supaya gampang gue jelasin semuanya ya. Berikut ini istilah-istilah dalam aksi korporasi pembagian dividen. Pertama, masa cum date. Cum date adalah tanggal pencatatan para pemegang saham atau tanggal penentuan para investor yang berhak mendapatkan dividen. Jadi, kalau lu mau dapat dividen dari perusahaan, maka lu harus nyimpen itu saham sampai melewati masa cum date. Gampangnya, cum date itu merupakan tanggal terakhir atau batas waktu bagi para investor yang ingin membeli saham. Investor yang masih memegang saham dari perusahaan bersangkutan pada tanggal cum date ini, maka dia berhak untuk menerima saham sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Gitu. Contohnya gini, Bank BRI akan membagikan dividen sebesar Rp231 per lembar sahamnya. Sedangkan cum date ditetapkan pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Kemudian Pak Ahmad yang sudah memiliki sahamnya jauh-jauh hari menjual sahamnya pada tanggal 21 Maret tahun 2023 atau di tanggal cum date. Maka Pak Ahmad ini dia tidak akan mendapatkan pembagian dividen. Kenapa? Karena menjual sahamnya bertepatan saat cum date. Namun beda halnya dengan istri Pak Ahmad yang membeli saham tersebut bertepatan pada saat cum date pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Kemudian menjualnya pada keesokan harinya. Maka istri Pak Ahmad tetap berhak memperoleh dividen. Gitu. Kedua, masa ex date. Ex date merupakan tanggal atau hari pertama ketika pemegang saham sudah tidak bisa memperoleh dividen perusahaan lagi. Jika pada tanggal ini lu beli saham, lu nggak akan dapat dividennya. Biasanya tanggal ex date itu jatuh tempo setelah cum date. Contohnya gini, tetangga Pak Ahmad membeli saham Bank BRI pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Sedangkan itu bertepatan pada masa ex date Bank BRI. Maka tetangga Pak Ahmad ini nggak akan dapat dividen. Lain halnya dengan istri tetangga Pak Ahmad yang sudah memiliki saham Bank BRI sejak cum date ditetapkan pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Kemudian menjual sahamnya pada masa ex date tanggal 24 Maret tahun 2023. Maka istri tetangga Pak Ahmad ini berhak mendapatkan dividen. Gitu. Ketiga, recording date. Recording date ini adalah tanggal pencatatan siapa saja pemegang saham perusahaannya yang akan mendapatkan pembagian dividen. Biasanya itu dijadwalkan 3 hari setelah cum date atau 2 hari setelah ex date. Kurang lebih recording date ini adalah semacam administrasi yang dimana pihak-pihak perusahaan itu mencatat siapa saja sih yang akan dapat dividen. Keempat, payment date. Payment date adalah tanggal pembagian dividen kepada para pemegang saham dari suatu perusahaan. Dan dividen tersebut akan sepenuhnya ditransfer ke rekening efek masing-masing investor atau RDN yang ada pada aplikasi sekuritas yang lu pakai. Dalam pembagian dividen ini, kebijakan setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Ada yang membagikan setiap 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali, ada juga yang dalam jangka waktu tertentu. Gimana cara gua tahu kapan tanggal-tanggal dari aksi korporasi pembagian dividen ini? Ya, lu bakal dapet semua informasi ini pada saat rapat umum pemegang saham atau yang disingkat RUPS. Termasuk besaran dividen yang akan dibagikan
dan ada juga yang diberitahukan melalui email ya. Gitu. Sekarang waktunya kita bahas kerugian dari investasi saham. Kerugian yang pertama, capital loss. Capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain. Jadi capital loss merupakan sebuah kerugian yang diperoleh karena menjual saham ketika harganya itu turun atau menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Contohnya gini, Pak Ahmad membeli saham Bank BRI di harga Rp5.425 sebanyak 5 lot. Maka cara ngitungnya gini, satu lot itu kan 100 lembar. Jadi 100 lembar dikali jumlah lot yang dibeli, yaitu 5 lot. Maka hasilnya adalah 500 lembar. Sekarang 500 lembar ini kita kalikan dengan harga belinya yaitu Rp5.425 per lembar saham. Maka hasilnya ya Rp2.712.500. Jadi Rp2.712.500 ini adalah harga belinya Pak Ahmad kan. Setelah 1 bulan, Pak Ahmad ini menjual seluruh saham Bank BRI yang dimilikinya tersebut di harga Rp5.000. Jadi harga jualnya adalah Rp2.500.000. Berapa kerugian Pak Ahmad? Tinggal dikurangkan saja. Harga jualnya Rp2.500.000. Dikurang harga belinya Rp2.712.500. Maka hasilnya adalah Rp212.500 atau sekitar 7,8% dari harga belinya. Dari transaksi tersebut, kerugian Pak Ahmad dari capital loss sebesar Rp212.500 atau sekitar 7,8% dari modal awalnya. Jadi itulah yang dinamakan sebagai capital loss. Kerugian yang kedua yaitu likuidasi. Likuidasi ini adalah kerugian yang dialami pemegang saham ketika perusahaannya itu bangkrut atau dibubarkan. Maka hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah semua utang perusahaan itu dilunasi. Jika masih terdapat sisa, maka aset tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak ada sisa sama sekali, maka para pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi penting untuk mencari tahu terlebih dahulu fundamental dari saham yang akan lu beli itu. Oke, ngomong-ngomong, lu pernah nggak sih penasaran kenapa harga saham itu bisa bergerak? Jadi gini, harga saham itu kan bersifat fluktuatif, yang artinya bisa naik dan juga bisa turun. Sama halnya dengan harga barang di pasar pada umumnya. Naik turunnya harga saham juga merupakan suatu hal yang wajar dalam hukum ekonomi. Karena dalam hukum ekonomi, suatu harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan juga penawarannya. Jika permintaannya itu tinggi, maka harganya akan naik. Namun jika penawarannya yang tinggi, maka harganya akan cenderung turun. Supaya lu semua paham, mari kita gunakan analogi pasar buah untuk menjelaskan situasi di mana permintaan saham itu lebih besar dibandingkan penawaran saham, yang mengakibatkan kenaikan harga saham. Bayangkan lu sekarang ini ada di pasar buah yang sangat ramai. Dan di sudut pasar sana, ada seorang penjual yang menawarkan apel segar yang sangat lezat. Berita tentang apel-apel ini menyebar, dan banyak orang yang mendengar tentang kualitasnya yang luar biasa. Ketika pasar buah itu dibuka, terlihat bahwa permintaan terhadap apel ini sangat tinggi. Banyak orang datang dan mengantri untuk membeli apel tersebut. Namun, jumlah apel yang tersedia dari penjualan ini terbatas. Karena permintaan yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas,
maka penjual mungkin akan meningkatkan harga apel tersebut. Karena dia menyadari bahwa banyak orang yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan apel yang mereka inginkan. Ketika harga apel itu naik, beberapa orang yang mungkin akan mundur karena merasa harganya itu udah terlalu mahal. Tapi sebagian besar pembeli juga yang sangat tertarik tetap membeli apel tersebut karena mereka sangat menginginkannya. Dalam analogi ini, permintaan yang tinggi terhadap apel tersebut bisa kita analogikan sebagai permintaan dari suatu saham yang mengakibatkan banyaknya pembeli yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Sementara itu, ketersediaan apel itu terbatas, yang bisa kita analogikan sebagai penawaran saham, sehingga menciptakan situasi di mana permintaan itu melebihi penawarannya. Inilah yang menyebabkan penjual, yang kita analogikan sebagai pasar saham, meningkatkan harga apelnya. Dalam hal ini, kenaikan harga apel itu mewakili kenaikan harga saham dalam suatu pasar saham ketika permintaannya itu lebih besar dibandingkan penawarannya. Analogi ini membantu memvisualisasikan bagaimana situasi di mana permintaan saham itu lebih besar daripada penawarannya, sehingga menyebabkan kenaikan pada harga suatu saham. Sebenarnya selain permintaan dan penawaran, ada beberapa faktor lagi yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham, yang bisa kita klasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam perusahaan. Misalnya itu faktor fundamental perusahaan. Faktor ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Dengan melihat laporan keuangan dan melakukan analisis fundamental, jika fundamentalnya baik, maka harga perusahaannya itu cenderung naik. Namun sebaliknya, jika fundamentalnya buruk, maka harga sahamnya cenderung turun. Di dalam faktor internal ini, yang paling menjadi sorotan itu adalah dividend payout ratio, atau biasa disingkat sebagai DPR. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Contoh, ketika perusahaan memiliki DPR yang tinggi, artinya mereka membagikan sebagian besar laba mereka kepada pemegang saham. Setuju ya? Dan laba ini disebut sebagai dividen. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengembalian tunai secara langsung dari investasi mereka. Investor yang mencari pendapatan tetap atau dividen dapat tertarik pada perusahaan dengan DPR yang tinggi ini. Dalam hal ini, peningkatan DPR dapat memberikan sinyal yang positif kepada investor, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga saham. Paham ya? Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya itu faktor dari jumlah suku bunga yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia. Maksudnya gimana? Gue coba jelasin ya. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga, hal ini memicu dampak negatif pada harga saham. Lah, kok bisa? Bisa dong, karena kenaikan suku bunga dapat menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi perusahaan, sehingga bisa saja mengurangi potensi keuntungan perusahaan tersebut. Karena potensi keuntungan perusahaannya itu berkurang, maka muncullah persepsi atau pemikiran dari investor. Seperti, kira-kira perusahaan ini bakal bagi dividen nggak ya? Atau, waduh, ini bisa berdampak pada pergerakan harga saham. Nah, pemikiran seperti ini dapat memicu perpindahan dana investor dari saham ke instrumen keuangan lainnya,
yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan harga saham. Karena investor di sana berbondong-bondong untuk menjual sahamnya dan dipindahkan ke instrumen investasi lainnya. Gitu. Jadi resiko itu sebenarnya memang ada di semua instrumen investasi. Ya, salah satunya itu di saham. Namun semakin kita memahami strateginya, maka semakin kecil resikonya. Penting juga bagi investor untuk memahami dan mempertimbangkan baik keuntungan maupun kerugian yang terkait dengan investasi saham sebelum membuat keputusan. Karena begini, pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini dapat membantu investor untuk mengelola resiko dan juga memaksimalkan potensi keuntungan mereka di pasar saham.